dan juga buat temen gue ini. Iya. Sedikit cerita, menurut gue jabatan itu nggak penting. Menurut gue pribadi jabatan itu nggak penting. Tapi buat gue pribadi yang paling penting itu dampaknya. Kalau menurut gue pribadi, entah kenapa, menurut gue buat sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, siapapun itu yang memimpin, please utamain dampak. Please banget nih guys, utamain dampak. Jangan mikirnya jabatan gua ini, gua bisa ini, dan kebanyakan mentalnya, sorry ya Pak, Ya, mentalnya orang Indonesia itu kebiasaan menuntut hak daripada memenuhi kewajiban. dari hati turun ke suara, obrolan santai, nggak pakai drama. Yuk kenalin Samudra Suara, temenin kalian kapan aja. Balik lagi di Samudra Suara bareng gue lalu Rizgan selaku host terkece terhits ya lagi. Pokoknya dengan narasumber yang gokil banget. Kali ini guys, gue kedatangan tamu lagi, temen gue, ini dia Aldo everybody. Tepuk tangan. Oke guys, kali ini gue bakal berbincang manja kita dong, nyantai aja. Oke. Santai gak sih Pak? Mungkin kenalin dulu mungkin dari lo ya. Boleh kenalin dong. Lu siapa sih gitu? Lu siapa sih men? Iya. Oke. By the way, buat semuanya, kenalin nama gue Aldo. Ya, gue manusia biasa. Nah itu dia, singkat padat nyakitin sih itu sama teman-teman ya. Oke Dok, mungkin kita bakal ngobrol-ngobrolan santai dari yang sederhana dulu aja kali ya. Kehidupan kampus gimana? Iya, gimana kehidupan kampus? Apa nih, kampus apa nih Pak, by the way? Oke, lo kan sekarang, lu semester 6 gak sih? Iya, semester 6. By the way, gue masuk semester 6 di sebuah kampus lah ya. Lu jurusan apa, Bu? Jurusannya bisnis energi. Bisnis energi nih, berarti anak bisnis banget lo ya? Iya. Bisa dibilang gitu? Kalau mau dibilang gitu, gimana ya? Apa lu anak bisnis tapi nggak suka bisnis nih mungkin ya? Suka dong, by the way. Ya kali nggak sih nggak suka bisnis. Iya. Mungkin lo kan, karena terpaksa nih gue sebenarnya masuk bisnis, sebenarnya gue pengennya IT gitu. Nah, iya kan? Enggak sih Bang. Gimana coba lu bisa ceritain gak sih awal lo mungkin kepingin jadi bisnis gitu? Iya, mungkin short storytelling kali ya. Ya boleh silakan. Jadi bisnis tuh sebenarnya kayak ini ya Pak, kayak sesuatu yang unik. Oke. Mungkin orang akan bertanya-tanya juga, mungkin by logic lah ya. Biasanya tuh akan bertanya, ngapain sih bisnis tuh belajar ya nggak sih? Ngapain sih bisnis tuh sampai jadi kuliah ya nggak sih? Benar. Biasanya sampai gitu-gitu kan orang akan bertanya. Ya by the way, gini guys, kalau aku pribadi milih bisnis itu karena memang jujur aku suka bisnis. Suka bisnis? Ya, di balik ini semua karena pernah lah ngalamin kuliah sebelumnya. Oh sebelumnya pernah kuliah? Pernah Pak, by the way. Pernah kuliah dan juga kok at the end kayaknya lebih cocok ke arah bisnis ya by the way. Oh berarti sebelum lo ke bisnis berarti lo pernah nyoba jurusan lain? Pernah. Apa tuh kalau boleh tahu? Iya jurusannya tuh sistem informasi. Oh sistem informasi? Iya. Oke. Iya. Udah dari sistem informasi ke bisnis energi. Tapi kan di sistem informasi ada belajar manajemennya juga. Banyak. Ya kan? Banyak juga belajarannya. Tapi bedanya antara ketika lo mungkin sistem informasi berarti sampai semester berapa itu? Dulu sistem informasi itu by the way kuliah sampai semester 4. Semester 4 ya di sistem informasi. Baru ke bisnis energi. Berarti lu udah lama banget di departemen. Udah selama itu guys. Serius. Itu berarti jam terbangnya udah jauh banget. Enggak dong. Biasanya nggak sih Pak. Tapi nih sorry nih, kan kita orang-orang bisnis nih ya kan, pasti belajar bisnis. Padahal kalau yang gua ngelihatnya tuh orang tanpa kuliah pun bisa berbisnis gitu. Itu gimana tuh maksudnya? Apa ya? Kalau misalnya yang kayak tadi gue bilang tuh gini, sebenarnya lebih ke arah yang kayak bisnis itu sebenarnya cakupannya luas. Oke. By the way, ini for information for you all guys. Oke. Bisnis tuh complicated itu. By the way guys. Ini baru nih. Iya. Daging nih men. Bisnis itu complicated itu.
Apalagi basicnya yang batchnya yang gue pelajarin sekarang energi. Energi. Ya. Jadi kalau misalnya kalau kita boleh cerita kali ya. Boleh Coba. silakan. Bisnis sendiri itu cakupannya luas. Oke. Iya dong. Iya. Bisnis sendiri itu cakupannya luas. Apalagi ditambahin energi. Berarti lu fokus di energi nih. Gue bingung nih sama bisnis energi ini. Lu ngapain coba? Jadi kalau misalnya mungkin buat anak-anak jurusan bisnis energi dan juga masyarakat masyarakat itu bebas masyarakat luas mungkin akan bertanya nggak sih bisnis energi itu ngapain ya kan pertama tuh kita telah dulu tentang bisnis ya. Bisnis tuh overall semua bidang tuh pasti butuh bisnis. Oke, benar. Akhirnya maksudnya at the end-nya semua bidang itu butuh bisnis guys. Benar. Ya kan? Apalagi di dunia kerja nanti kan pasti berbisnis, pasti balik lagi ke bisnis itu ya. Dan mungkin banyak orang juga akan ngomong at the end apa-apa semua tuh akan dibisnisin. Pernah gak sih dengar bahasa kayak gitu? Pernah gua. Pernah kan? Nah, terus itu dari bisnisnya sendiri plus energinya nih. Nah, pertama tuh pas mau masuk sebuah kampus yang ada jurusan bisnis energi yang paling keren ini. Gokil tuh ya. Gokil banget tuh ya. Ya, tertarik sama jurusan bisnis energi tuh karena ada plusnya di bidang energinya itu sih. Jujurly. Apa itu karena mungkin baru di kampus itu apa lu baru pertama kali lihat? Ini kan bisnis biasanya cuma bisnis, bisa manajemen bisnis gitu. Ini kan bisnis energi ini kayak baru teknologi, biasanya kan rata-rata itu ya. Nah, ini tertariknya tuh karena bisnis ini belajarin tentang bidang energinya, Pak. Jadi energi itu by the way sempat yang buat gue trigger lah ya. Gue pribadi trigger untuk penasaran gitu. Trigger sampai di titik ke penasaran. Ini bisnis tapi di bidang energi tuh gimana sih maksudnya? Gitu. Saking penasaran ya waktu itu. And then masuk dong. Belajar sampai ke semester 6. Sampai sekarang ini. Sekarang ini kan. Boleh. Ternyata bener Pak. Terjadi yang lu pikirin. Kepenasarannya itu dapat. Karena energi itu enggak apa ya mesti dibilang. Energi itu enggak sebatas yang orang-orang kira sesimpel itu. Sorry. Maksudnya semua orang di dunia ini hidup tuh berdampingan sama energi. Bener banget. Sekarang ya. Iya, apapun. Nah ditambah itu dibisnisin. Jadi kalau skala bisnis nih ya, yang gue pelajarin setelah karena jujur ya, di sistem informasi dulu, gue tuh belajar manajemen bisnis. Tapi basicnya memang by programming. Iya, pakai program dulu di bidang bisnis. Cuman itu lebih ke arah bisnis teknologi kali ya. Bisnis yang mengarah ke teknologi. Nah, sementara kalau untuk bisnis energi ini tuh suatu hal yang paling menarik buat gue pribadi. Karena energi itu kalau kita sadar ya, kita tuh ngapa-ngapain kayak sekarang ini tuh kita menggunakan energi. Iya. By the way. Iya. Iya kan, basic ya. Nah, jadi jujurly tahun lalu kali ya. Tahun lalu tuh akhirnya kan terbukti gitu Pak, bahwa bisnis paling besar itulah bisnis mengenai energi. Energi apa tuh? Iya, karena itu hasilnya tembus setelah orang terkaya nomor 1 di dunia tergeser oleh seseorang yang bisnis di bidang energi. Gila. Untuk apa ya ibaratnya top rekor ya. Rekor topnya sekarang dunia bisnis tuh energi. Karena emang itu, tapi gini ya, by the way, itu semua bersangkutan dengan alam semesta. Wah, itu yang perlu banget nih. Iya. Jauh banget kita. Iya. Maksudnya karena itu di ke alam semesta, ke dampak ke lingkungan, terus ke sama kehidupan. Jadi ya emang maksudnya gini, bahasa high risk high returnnya anak bisnis tuh beneran ada di bisnis energi nih guys. By the way. Ini ilmu baru lagi nih guys, kita dapat nih guys. Oke. Ngambil bisnis. Kalau gue pribadi basicnya karena penasaran. Bisnis kok di bidang energi? Apa sih yang mau dikulik di energi? Ternyata seluas itu. Nah, tapi ini ngomongin soal bisnis energi, ada apa namanya praktek yang lu dapetin gak sih? Misalnya bisnis energi ini gue disuruh sama dosen nih buatnya. Jual misal energi kan banyak ya. Iya. Lu jual energi apa gitu? Mungkin energi untuk pemasok listrik kah atau apa gitu? Ada nggak waktu
Oh, ya. Jadi kalau misalnya sejauh ini yang gue pelajarin dan gue rasain, praktiknya itu mungkin lebih ke arah perhitungan dulu sih, Pak. Perhitungannya dulu. Perhitungannya dulu, karena dari awal itu kita mulai dikenalin dengan macam-macam energinya, terus baru kita mulai ngitung di selama kuliah itu kita mulai ngitung gimana, gimana energi itu masuk, gimana ibaratnya kalau bahasa teorinya tuh rantai pasoknya energi itu gimana, itu kita pelajarin berapa. Tapi memang digabung dengan cost. Oke. Paham kan maksudnya di sini cost, guys? Ya, costnya itu biayanya maksudnya. Ya, sampai ke returnnya tuh gimana? Ya, so far yang pernah terjadi isu nasional di Indonesia mungkin, ya isu nasional yang ada di Indonesia itu karena ada kesalahan perhitungan. Oke. Itu sengeri itu bisnis di bidang energi, Pak. Satu langkah ibaratnya kayak salah satu angka deh bahasanya. Salah satu angka perhitungan akibatnya fatal. Perusahaan bakalan rugi sampai ke sekian tahun. Ya, tuh dia tuh ya. Berarti yang gue bisa tangkap adalah kita berbisnis energi ini sangat penting. Berarti apalagi zaman sekarang ya kan? Penting. Bener banget kan? Penting. Karena berkelangsungan hidupnya manusia itu berpengaruh energi. By the way. Tapi kalau apa yang membedakan mungkin lu ngelihat bisnis di luar ya selain energi itu, berarti fokusnya tetap fokus di dalam bidang energi dong tetap ya berarti ya. Yeah. Sama kayak kampus tuh fokus di bidang energi. Iya. Benar. Oke. Tapi kita nggak salah ya guys, maksudnya untuk belajar bisnis di bidang hal lain. Karena memang maksudnya gini, mostly mungkin orang penasaran dengan bisnis energinya, tapi mereka tuh kurang tahu nih polanya bisnis tuh gimana. Sebenarnya pola bisnis tuh intinya sama. By the way, sama polanya. Kita masuk sekian, kita keluarin sekian. Intinya kalau bisnis sendiri yaitu keuntungan. Itu deh. Ya benar-benar. Baik lagi kan. Kalau mau ngambil simpel ya. Benar. Tapi ya makanya jangan mikir kalau misalnya kita punya sebuah bisnis ya. Kita punya sebuah bisnis terus kita nggak bisnis di bidang energi terus kita nggak bakal sukses. Enggak kayak gitu banget. Intinya pola bisnis adalah gitu keuntungan. Oke. Nanti takutnya salah pemahaman. Ya benar. Ini harus gara-gara di brandingin bisnis energinya. Jadi nggak usah deh. Kalau gitu mendingan jalan bisnis energi aja. Tapi itu kompleks guys. Sebenarnya bisnis apapun kalian pasti bakalan sukses. Yakin sih. Oke, itu demi tepuk tangan dulu kali ya. Gokil banget nih guys. Ini ilmu banget ya teman-teman. Mungkin bagi kalian yang ini baru dengar nih, baru mungkin penonton kita dari Samudra Suara baru dengar nih bisnis energi inilah yang telah dijelaskan oleh teman gua si Aldo. Bisnis energi itu bahwasannya di dunia ini sekarang apa sih yang enggak untuk energi ya? Sekarang serba pasti pakai energi gitu. Entah energi apapun itu kan. Listrik dari energi juga pemasokannya kan. Nah, itu dia. Berarti lu fokus di penjualan energi, entah energi apapun itu berarti ya? Iya. Sebenarnya sih ya itu tetap. Kalau dibilang fokus tetap, cuman ya semua apapun bidangnya pasti berhubungan sama energi. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, udah ngomongin soal jurusan lo juga katanya aktif organisasi ya. Ini pembahasan yang paling agak-agak seru ya. Seru nih, maksudnya kita sama-sama anak organisasi. Di kampus yang sama. Iya kan. Ini ngomong-ngomong soal organisasi. Lu apalagi yang gue dengar lu perintis dari organisasi itu selama 2 tahun lu menjabat, men. Nah, maksud gue tantangan lu sebagai menjadi suatu ketua atau kahim itu apa gitu tantangannya? Apakah berat kayak gue? Wah, gokil men, gue 2 tahun jadi kahim tapi berat banget gitu ngejalanin, mana lagi gua harus berbisnis gitu kan. Ya kan lu maksudnya di luar kuliah juga kan ada. Berbisnis juga kan. Ada. Nah, itu apakah itu menjadi suatu tantangan terberat lo atau gimana, boleh ceritain dah? Ya, ini basicnya perintis ya. Ya, boleh. Bebas terserah lu mau gimana ceritanya. Ya, ini sedikit cerita aja kali. Oke, boleh. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Ya. Iya. Ketika mimpin organisasi ya, terutama jadi perintis, itu kayak sebuah perjalanan yang sangat nikmat. By the way, perjalanan yang sangat nikmat karena for information guys, jadi perintis itu
menurutku pribadi ya, menurut gua pribadi nih guys, itu seru. Oke. Seru dan layak banget untuk dinikmatin. Mungkin orang akan bilang kayak, ya misalnya ya, lu enak lu perintis lu tinggal nyuruh segala macam. Faktanya nggak gitu. Faktanya nggak gitu ya. Faktanya nggak gitu, please. Oke. Serius faktanya nggak gitu. Oke. Karena emang kita benar-benar, sorry ya, mungkin bahasanya kayak jemput bola. Kita benar-benar turun, kita benar-benar mungkin benar-benar akan bisa komunikasi dengan mereka tuh sampai kita samperin merekanya satu-satu. Dan ya yang paling penting ngerangkul sih. Ngerangkulnya tuh ya. Iya. Karena Itu. lu sebagai ibaratnya lu ketua atau presiden. Iya. Kalau anak-anak lu ibaratnya lu nggak rangkul, ya berarti lu kerja sendiri ibaratnya kayak gitu kan? Betul. Berarti itu pentingnya, berarti lu selama ini udah jalanin aja gitu ya, nikmatin. Bener ya, nikmatin. Yeah. Karena apa namanya? Masa yang kayak gitu nggak bakal lu dapatin lagi, ibaratnya lu begitu ya. Itu Bang maksudnya. Makanya yaudah gue nikmatin aja, kapan lagi gue bisa dapat masa-masa yang kayak gitu ya. Iya. Oke. So you guys, maksudnya gini, gue anak bisnis ya, by the way, gue anak bisnis. Cuman entah kenapa ya, buat gue pribadi nggak terlalu, mungkin ya, buat gue pribadi sendiri tuh nggak terlalu penting yang ibaratnya overall tentang keuntungan. Oke. Ya. Karena kalau misalnya lu bangun sesuatu ya hanya karena keuntungan, sorry, lu nggak akan dapat goals ya. Oke. I dare you. Aku nantang kalian semua yang ada di sini, mungkin yang nonton, sekalian ya Pak ya. Ya boleh. Sekalian yang nonton, I dare you, kayak kalau misalnya kalian bangun sesuatu, mau bangun perusahaan, mau bangun apapun, tapi kalau kalian mikirnya cuma keuntungan, kalian nggak akan dapat goals. Aku berani nyatain itu. Iya. Serius. Tugas itu dari anak bisnismen. Ya. Aku nantang mereka semua ya. Gak apa kan Pak? Gak apa-apa silakan. Iya kan? Karena yang ngerasain lu dong, karena kan yang udah ngerasain lu gitu kan. Belum tentu yang nonton sekarang udah ngerasain apa yang lu rasain gitu kan. Bener. Wah, bayangin kalau misalnya sebuah organisasi dibangun hanya untuk keuntungan, gimana ya? So far menurut kalian pribadi deh, ntar mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nah boleh banget. Iya gak sih? Gimana sih menurut kalian kalau misalnya kayak kalian tuh bangun sesuatu organisasi ya gak sih? Atau misalnya kalian tuh bangun sebuah perusahaan yang basically cuma keuntungan. Itu gini, keuntungan tuh emang poin penting ya guys, tapi bukan itu yang utama gitu loh. Iya gak sih? Iya benar. Gak semua tuh tentang keuntungan teman-teman, ya kan? Ya, sama halnya kayak semua itu gak bisa kita dapat karena duit, tapi semua tuh butuh duit. Maksudnya itu gimana itu? Dalam itu Pak. Serius. Mungkin teman-teman pasti ingat nih, disclaimer buat teman-teman yang nonton ini, hati-hati otaknya bakal kemana-mana karena pembahasan kita kali ini berat banget ya. Daging ini guys. Itu dia. Itu Pak. Makanya kayak sorry guys, maksudnya ini kayak cerita aja ya. Ya nggak apa. Sebelum gue pribadi nih diundang sama satu bapak ini dan tim kreatif ya. Ya ini sedikit cerita ya Pak ya. Boleh silakan. Gue dari kemarin tuh mikirin mau ngomongin apa. Ya benar. Kalian pernah bayangin gak gue diundang kayak gini depan kamera? Oh no. It's not my style kalau karena anak gue sekarang. Tapi kalau gue sih sebenarnya kayak wah nih, sorry nih guys ya, maksudnya awal mungkin gue mau cerita dulu ya. Jadi sebelum udah lama sebenarnya kita ya Pak ya. Iya. Jadi gue tuh waktu itu janjian sama Aldo. Gue janjian sama Aldo waktu itu udah dua minggu yang lalu. Ya kan? Lewat perantara teman gue juga tuh waktu itu. Ini si Aldo mau apa? Gara-gara ada teman gue bilang mau ada podcast nih gitu ya kan. Kita mau buat podcast terus. Woi boleh dong. Diundang dong gitu kata betul ya gitu. Pengen sepengen itu. Wah, gue bilang wah boleh nih kan bisnis ya kan. Bisnis kita jangkauan pembahasan ini bisa lebar banget kan. Iya, kayak samudra gitu ya. Iya, itu. Makanya karena tuh pas tahu konsepnya samudra suara nama programnya Pak. Iya. Kita bawa ya sorry ya maksudnya yang gue pikirin pertama kali ketika gue pengen banget diundang itu karena pengen ini Pak. Pengen apa ya ibaratnya gue datang ke sini tuh nggak cuman ibaratnya ya nggak cuman karena teman gue, nggak cuman karena apapun, tapi ya karena pengen
semua nih misalnya ya buat teman-teman yang nonton semua itu pengen ngasih kalian tuh kayak sesuatu gitu. Iya. So far, kalau gue pribadi ya, gue mikirnya lebih ke situ. Bukan lebih kayak, wah anjing nih orang butuh validasi. Bro. No. That's not my style. Oke, itu guys. Oke. Yeah. Jadi masalah baik lagi nih ke masalah organisasi. Karena gue juga jujur gue organisasi. Gue organisasi waktu itu dari semester 1 udah ikut organisasi. Wih, Banyak jelas, banget yang gue keren ikut banget organisasi. guys bapak Nggak, ini. kita sharing aja guys. Iya. Gue mah jauh dari Aldo, gue nggak pernah. Enggak. Ketua organisasi. Tapi kalau gitu pengalaman dia keren banget ya, guys. Karena emang sharing masukan kita tuh sama-sama masuk pembahasan kita tuh. Alhamdulillah mas. Bener kan? Karena masalah organisasi. Karena yang gue dapatin sekarang masalah organisasi itu guys, kayak apa ya? Organisasi itu sudah kalau gue lihat ya orang luar ngelihat organisasi itu udah dicap jelek teman-teman. Karena entah organisasi itu buang-buang waktu lah, organisasi itu buang-buang duit. Cuma menurut gue adalah salah satu hal terpenting di organisasi yang gue dapatkan adalah relasi, men. Semisal gue nggak ikut organisasi, mungkin gue bakal terjebak di dalam zona yang sama, di zona teman-teman kelas. Gue paling di teman kelas gue entah 1 atau 2, 3 orang yang gue kenal gitu. Tapi setelah gue mengikuti organisasi, gue jaringan relasi gue tuh luas gitu. Dan ini mungkin disclaimer buat kalian ya. Salah satu kesalahan adalah lu ketika masuk organisasi, lu mencari kefamousan, lu pengen jadi orang terkenal, lu masuk organisasi itu salah, men. Sumpah. Betul banget lagi, Pak. Lu misal lu masuk organisasi dan lu terkenal, benefitnya itu bonus, men. Itu bonus. Bener banget, Pak. Banyak yang kenal lu itu bonus. Karena apa ya? Karena ketika lu masuk organisasi, yang lu ambil adalah hal-hal positifnya gitu, yang lu bakal bawa ke luar gitu. Itu yang gue dapetin. Benar. Jadi apalagi mungkin kayak Aldo ya kan, buset ya. Orang biasa gitu tuh, Pak. Memimpin ratusan orang ya kan. Sekarang 24 ya, udah masuk 24 ya. Alhamdulillah, udah masuk angkatan 24. Oke, udah angkatan OTW 25 kali ya. OTW angkatan 25. Nah, boleh nih. Nah, mungkin apakah ini boleh gue singgung atau mungkin nanti boleh. Bisa cut ya. Iya, boleh. Bisa cut ya teman-teman. Boleh. Yang gue dengar nih, katanya anak BC dan I bisa 3 tahun. Apa itu? Lulusnya. Aduh. Itu benar sih. Bisa 3 tahun. Bisa 3 tahun. Bisa 3 tahun kan tadi statementnya kan? Iya, bisa benar tuh. Kalau menurutku enggak. Oke. Enggak. Gue nyatain enggak. Nah, kenapa tuh? Kecuali ya. Kecuali itu anak hidupnya tentang belajar aja. Maksudnya belajar akademik. Oke. Itu bisa banget. Kayak pengen fokus untuk gue pengen ngejar lulus doang. Kalau jujur ya guys, maksudnya gini. Kalau kita selama kuliah tuh ya, by the way, kalau kita mikirnya cuma soal lulus, sorry, sarjana di Indonesia, sorry banget ya, Pak. Ini nggak bahasa itu kayak sampah masyarakat sekarang. By the way guys, for information, ya. Karena gue juga banyak bukan teman sebenarnya, banyak tahu orang yang sekarang tuh dia lulusan kedokteran, lulusan jurusan-jurusan yang udah memang ketika lu udah lulus lu bakal kerja tuh ternyata nggak kayak gitu guys. Iya. Walaupun kita belum terjun, ibaratnya belum lulus atau gimana ya, belum terjun di dunia kerja, cuman hal-hal masukan kayak gitu tuh gimana ya bisa ngomongnya, fakta lapangannya seperti itu teman-teman. Jadi memang kalau kita sering dengar luluslah di waktu yang tepat gitu ya, kadang benar kadang tidak bisa diterima. Kalau gue jujur statement yang luluslah ketika di waktu yang tepat gitu, menurut gue enggak kurang masuk aja di gue gitu. Kurang masuk ya, Pak. Kalau gue jujur nih, gue mungkin anak mahasiswa yang mengincar 3,5 ya ibaratnya. 3,5 tahunnya tuh karena gini, gue selalu melihat jam terbang ya, karena orang-orang lihat jam terbang kan, dia harus cepat lulus, tapi belum tentu dapat kerja juga sih sebenarnya. Itu. Kalau gue ngincar 3,5 karena setengah tahunnya gue pengen jalan-jalan. Nggak salah ya. Itu benar. Ya, kayak gitulah. Kalau menurut gue orang yang paling setuju dengan statement lulus tuh di waktu yang tepat. Gue setuju banget. Karena ya ketika lo lulus di waktu yang tepat dan itu memang sudah seharusnya terjadi, ya lu next bakalan kerja dan selanjutnya gitu. By the way guys, kalau menurut gue ya, kalau menurut lu kurang setuju tadi kan karena
gua tuh maksudnya dari kata-katanya sebenarnya kayak gimana ya? Karena oke, mungkin guys kita bakal break azan dulu ya. Break azan dulu. 2 hours later. Oke guys, kita udah break azan juga, tadi udah sholat juga. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi nih. Oke. Oke. Tuh, mungkin sebelum ke pertanyaan dan closing statement dari terakhir ya. Sebelum kita close, gue mungkin menanyakan nih, apakah ini nanti mungkin tim kreatif kalau mau dikat dari Aldo minta dikat ya? Oke, mana? Enggak dong, jangan dikat dong. Please. Jangan dikat. Menurut lo mungkin dari staff atau dari anggota atau dari anak-anak lo gitu ya, dari himpunan organisasi lo ya. Yeah. Gimana sih mereka tuh gitu? Maksudnya yang lo lihat gitu. POV gue. POV gue dan pendapat gue ya. Boleh. Apa yang gue rasain? Ya, menurut gue jujur ya. Jujur nih guys. Jujur. Yes, ini jujur guys. Jujur ya. Please. No gimmick No ya. gimmick. Makanya gue boleh. bilang tadi untuk kreatif jangan di-cut. Oke. Jujur menurut gue kalian semua tuh keren guys. Oke, itu dia. Serius. Satu kata Mereka tuh sekeren itu, Pak. Gua sebagai ketua, gua selalu bilang ke mereka ketika mereka dapat prestasi, ketika mereka tuh bisa apapun, itu karena mereka. Bukan karena gua. Gue selalu kayak gitu. Tapi ketika lu butuh, gue selalu ada. Gue selalu nyiapin di hal-hal kayak gitu, Pak. Karena menurut gue pribadi ya, for information guys, buat semua yang nonton dan juga buat temen gue ini, sedikit cerita, menurut gue jabatan itu nggak penting. Menurut gue pribadi jabatan itu nggak penting. Tapi buat gue pribadi, yang paling penting itu dampaknya. Kalau menurut gue pribadi, entah kenapa, menurut gue buat sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, siapapun itu yang memimpin, please utamain dampak. Please banget nih guys, utamain dampak. Jangan mikirnya jabatan gue bisa ini, dan kebanyakan mentalnya, sorry ya Pak, mentalnya orang Indonesia itu kebiasaan menuntut hak daripada memenuhi kewajiban. By the way, sorry. Sorry Pak. Iya kan? Kalau menurut gue pribadi jabatan itu nggak penting. Dan ini gue akan ibaratnya akan menyuarakan inilah ya di semua tempat. Ketika misalnya kalian bertemu sama gue dan emang ini aslinya gue, menurut gue jabatan itu nggak penting guys. Please, jabatan itu nggak penting. Yang penting itu dampaknya kalau buat gue. Ketika lu megang jabatan, lu tau gak sih point of view gue ketika gue misalnya waktu itu dapat amanah lah ya Pak. Amanah dikasih jabatan tuh, gue tuh mikirnya udah ke gue tuh udah mikirnya ke arah ada apa lagi ya ke depannya. Bukan lebih kayak asik, gue dapet jabatan, gue bisa pakai ini. Gue tuh lebih mikirnya kayak ada apa lagi ya next. Tantangan apa lagi yang gue bakal tanggung jawab apa lagi nih yang bakal gue pangku nih. Gue mikirnya lebih ke situ Pak. Kurang lebih. Ya. Gue mikirnya lebih ke situ guys. Please. Nanti dimanapun kalian misalnya ada ketemu aku, itu intinya. Ketika lu megang jabatan, lu tuh megang sebuah tanggung jawab. Bukan lu pakai hak lu semena-mena. Itu dia omongan lu untuk para penerus lu nanti. Buat semua penerus dan juga buat semua generasi bangsa gak sih? Oke, itu bener ya. Itu dari POV Aldo. Oke, kita ke closing statement. Gue pengen nanyain mungkin lu bisa kasih beberapa kata-kata ke anak-anak bisnis energi. Walaupun mentah bisnis energi atau anak-anak bisnis nih boleh. Buat anak-anak bisnis energi dan juga buat semuanya nggak sih? Iya, bisnis di Indonesia atau di dunia. Buat semuanya juga nih. Ya, benar. Boleh. Ya, kalau closing statement dari gua guys, by the way, hidup itu tentang belajar. Sesimpel kata-kata itu. Hidup itu tentang belajar. Gua tuh, ya maksudnya gini, gua sendiri tuh gini guys. Gua sendiri tuh selalu berpikir dan gimana ya, selalu adalah di pikiran gua kayak di atas langit tuh selalu ada langit. Gue percaya itu, gak tau kenapa. Makanya gue selalu bilang hidup itu tentang belajar. Dan itu selesai kata-kata itu? Selesai Pak. Simpulan dari podcast kali ini, lu jangan pernah puas dengan hasil yang lu dapetin, bener tuh? Bener Pak. Karena
lu nggak bakal tahu hasil lu tuh lu bakal berhasil terus atau lu bakal down. Benar kan? Betul. Karena balik lagi ke dunia bisnis, ya kan? Ketika lu berusaha, Bisnis. ya maksudnya gini Pak, ketika lu berusaha, ya guys, ketika lu berusaha, lu jangan mikir hasilnya tuh seperti apa yang lu bayangin. Ya. Lu harus mikirin tanggung jawab lu ketika itu amit-amit gagal. Kalau dari gua sih gitu Pak, bukan kayak lu tuh mikirin, wah ini nih pasti nih hasilnya segini. Tapi yang perlu lu pikirin, kalau amit-amit terjadi apa-apa, itu lu bakalan dapat goals ya guys, by the way. Percaya nggak percaya ya, terserah lu pada mau percaya sama gua apa enggak. Tapi ya ini menurut gua dan cobain aja. Oke, itu dia. Oke, halo everybody, thank you banget kok. Lu semoga nggak bakal kapok lagi. Amin. Di Samudra Suara ya. Oke. Semoga kita bisa ketemu lagi dan thank you banget hasil apa namanya ceramah lo, maksudnya ceramah ya Allah, ceramah. Ilmu daging semua nih guys, podcast tentang anak-anak bisnis. By the way, ini keren banget guys. Gak boleh berbisnis? Boleh banget. Gue pengen bisnis. Apa kek? Jual manusia boleh. Oke, thank you Aldo. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast. Dan buat tim kreatif dan Samudra Suara, please subscribe, like, komen, apapun yang ada. Ya, karena ini kegiatan positif dari sekumpulan anak muda yang pengen maju. Ini keren banget guys. Thank you udah invite gua. Thank you udah invite gua dan ya gua berharap ini selalu berkembang dan lebih dan pasti ini keren banget. Oke guys, bagi kalian yang pengen diundang di Samudra Suara, boleh langsung hubungin di nomor WhatsApp atau di email nanti ditera ya sama tim kreatif ya boleh. Oke, thank you udah bisa hadir tuh. Saya lagi gua ucapin terima kasih. Oke, semoga lu nggak kapok lagi di Samudra Suara. Amin. Oke, dan thank you for video teman-teman Samudra Suara. Semoga jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan bagi kalian yang mau request tamu narasumber next. Thank you for video. XOXO. Oke, good.